Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Karena pagi ini kita akan melanjutkan materi mengenai pengukuran kinerja dan pengaruhnya, di mana untuk tiga subbab sebelumnya sudah disampaikan oleh kelompok 3, dan kami akan melanjutkan materi dari subbab 4 sampai subbab terakhir, di mana kelompok 4 ini terdiri dari saya, Esti Syanifianti, kemudian Indah Dwi Nastika, Indah Fajrwati, dan juga Ulfia Citradewi. Oke, selanjutnya mengenai investasi dan operasi myopia. Nah, pengukuran kinerja akuntansi ini dapat menyebabkan manajer untuk bertindak secara myopia. Jadi apa sih myopia itu? Nah, kita akan membahas mengenai investasi myopia atau myopia investasi. Nah, myopia investasi ini di mana manajer terus memperhatikan tanggung jawab pada laba jangka pendeknya atau return, yang mungkin menyebabkan manajer harus mengurangi atau menunda investasi yang menjanjikan pembayaran pada periode pengukuran di masa depan. Ya, walaupun ketika investasi ini memiliki NPV secara positif dan sesuai dengan kriteria lain untuk membuatnya berharga. Manajer dapat mendorong laba pada periode sekarang dan juga return dengan menghancurkan goodwill atau dengan trik channel stuffing. Ukuran kinerja return on investment atau ROI. ROI ini merupakan rasio dari laba akuntansi yang dihasilkan oleh divisi dibagi dengan investasi yang ada dalam divisi untuk mengevaluasi kinerja dari divisi tersebut. Sebenarnya ada masalah yang disebabkan oleh tipe pengukuran ROI ini. Yang pertama, di mana suboptimisasi. Nah, suboptimisasi ini mendorong manajer untuk membuat investasi yang membuat divisi mereka terlihat baik meskipun investasi tidak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi perusahaan. Nah, hal ini menjadi suatu masalah dalam tipe pengukuran ROI ini. Untuk masalah yang selanjutnya yaitu mengenai sinyal kinerja yang menyesatkan. Kenapa hal ini terjadi? Karena adanya kesulitan dalam mengukur penyebut dari pengukuran ROI. Nah, biasanya hal ini nih berkaitan dengan aset tetap yang dapat memberikan sinyal yang salah mengenai kinerja pusat investasi. Untuk nilai aset yang ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan tidak selalu mewakili nilai sesungguhnya yang tersedia bagi manajer terhadap return sekarang. Nah, suboptimisasi dan juga sinyal kinerja menyesatkan ini menjadi masalah yang disebabkan dari tipe pengukuran ROI. Kemudian untuk pengukuran laba residual sebagai solusi yang tepat untuk masalah pengukuran ROI. Kita dapat menghitung dengan mengurangkan laba dari perubahan modal untuk aset bersih yang ada pada pusat investasi. Nah, modal ini dibebankan pada tingkat yang sama untuk rata-rata biaya modal perusahaan yang berimbang. Secara konseptualnya, dia harus menyesuaikan tingkat biaya modal untuk masing-masing resiko pusat investasi. Sehingga hal ini membuat sistem pengukuran kinerja konsisten dengan sistem penganggaran modalnya. Kemudian perusahaan konsolidasi Stern Stewart dan Company merekomendasikan sebuah pengukuran yang disebut EVA yang mengkombinasikan beberapa modifikasi dari model standar akuntansi pada tipe pengukuran laba residual. Nah, bagaimana cara menghitung EVA ini? Yaitu dengan cara EVA sama dengan laba operasi bersih setelah pajak yang dimodifikasi dikurang dengan total modal yang dimodifikasi dan dikali rata-rata tertimbang biaya modal, maka akan diperoleh nilai dari EVA ini. Nah, baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga
dapat dipahami materinya dari kelompok kami, dan mohon maaf atas materi yang tidak jelas atau penyampaian yang kurang tepat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.